kolaborasi komunitas belajar ini ya, yang terselenggara. Satu itu komunitas beraksi, yang kedua komunitas Amazing Teacher Indonesia, yang ketiga komunitas Gurame, yang keempat komunitas KPPD Karawang, yang kelima komunitas Metamorfosis ya, yang keenam komunitas penggerak mandiri belajar, yang ketujuh komunitas guru pemula. Guru pemula itu singkatan ya sebenarnya, pendidik Mutiara Langit ya. Kita itu saya sendiri yang menginisiasi ya. Pendidik kita diarahkan guru itu menjadi pendidik ya, yang mendidik Mutiara Mutiara Langit anak-anak bangsa kita ya, anak-anak didik kita agar tercapai cita-citanya setinggi langit ya. Untuk yang ke-8 itu komunitas MPMP IPS Kabupaten Sukabumi, yang ke-9 komunitas KKG Gugus 1 Pagadian Barat, yang 10 komunitas refleksi diri, yang ke-11 komunitas Smile, ini satu kantor dengan saya ini, Ibu Brendita pengelolanya ya, koordinatornya. Yang ke-12 komunitas literasi, yang ke-13 komunitas BK dari MTS Kabupaten Bekasi ya. Yang ke-14 komunitas FKKB Kecamatan Cilamaya Wetan. Ada 14 yang terdaftar ya. Barangkali saya salah, mohon maaf ini. Terima kasih Ibu Juli ikut bergabung di Zoom meeting ini, dan terima kasih kemarin Ibu Juli supportnya kepada panitia kita ya. Saya jadi agak sungkan itu sebenarnya, support dan dedikasinya dalam mendukung kolaborasi ini ya, sehingga kolaborasi ini tetap valid ya, tetap solid ya. Sami-sami Pak Anas, saya banyak belajar dari Pak Anas dan semuanya. Ya, Bu, saya juga banyak belajar dari Ibu. Ya. Ya. Ya, oke dulu lah. Doa dulu ya. Doa dulu kan. Terus doa dulu. Ya, siapa-siapa Ibu, temannya Ibu barangkali ada yang bergabung. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini. Sudah ada 34 yang sudah hadir. Nanti kita mulai jam 19 tepat ya Pak Anas ya? Ya. Sebelum tanya ya. Mas Muli. Itu siapa ini? Tuh. Ibu Siti Mariam, pengamputan Ibu posisinya di mana? Pakai HP atau pakai laptop dulu Ibu? Saya pakai HP Pak. Oke. Nggak apa-apa ya berarti ya. Stabil jaringannya isinya ya. Mudah-mudahan ini kalau pakai ini malah susah. Teman-teman. Waalaikumsalam. Mangga Bapak, silakan bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Pak Abdul. Oh Pak Abdul, oke Bapak. Assalamualaikum, saya pakai HP Pak. Waalaikumsalam. Ya, mangga Ibu, nggak apa-apa. Ya, udah berarti. Nggak apa-apa, bisa dimulai aja kalau memang masih sedikit nggak apa-apa. Ya. Kita mulai awal nanti berarti selesai awal mungkin jam 1.21 kurang ya, jam 1 jam 21 kurang kalau itu nggak apa-apa. Ya, boleh. Jadi terhitung dari 19 sampai 21 kan. Loh, 2 kan. Ya 3 ya. Ya 2. Ya baik, mulai saja mungkin ya Pak Anas ya. Ya mangga Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu penggerak komunitas yang berkolaborasi di malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di kegiatan webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada malam hari ini untuk mengikuti virtual webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Bergema 2 Jawa Barat. Dan tak lupa pula salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan kembali saya Primarsawati dari Kabupaten Garut. Saya di sini dipercayai menjadi host. Bapak Ibu guru semua yang hadir boleh minta emojinya. Bagaimana perasaannya pada malam hari ini? Sudah siap menerima materi pada malam hari ini? Sudah, Bu. Boleh minta emojinya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Lagi nyari-nyari emoji mungkin ya. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya. Apakah sudah tampil? Maaf, belum ya, belum tampil. Bentar, stop dulu. Baik, sudah tampil. Nah, inilah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Anas bahwa kami berkolaborasi untuk penggerak komunitas belajar Bergema 2 di Jawa Barat. Ada 15 komunitas belajar yang berkolaborasi pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan rangkaian acara pada malam hari ini di susunan acara ngopi, yaitu ngobrol pendidikan inspiratif. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembukaan, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat diskusi ngopi yang akan dipimpin oleh moderator Ibu Siti Maryam SPD MPD, kemudian yang kelima tanya jawab, yang keenam nih jangan lupa Bapak Ibu guru semuanya nanti ada kuis ya, ada kuis. Materinya dari mana ya? Materinya dari penyampaian para narasumber. Kemudian yang ketujuh penutup. Baik, untuk yang pertama pembukaan tadi sudah, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pembacaan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, namun izinkan kami pada saat ini untuk memimpin doa dalam keyakinan Islam yang akan dipimpin oleh Bapak Anas ST. Kepada Bapak Anas dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara webinar ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tanpa mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat hadir bersama secara virtual dalam rangka kegiatan webinar kolaborasi penggerak Bergema 2 Jawa Barat. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan harap barokah dari Kamu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan webinar ini. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan webinar ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman implementasi kurikulum merdeka, sehingga dapat diterapkan secara menyeluruh di satuan kerja kami. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Anas sudah memimpin doa. Baik, sebelum dilanjut ke pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator, tadi ada yang terlewat ya, saya itu belum pantun. Boleh pantun dulu nggak ya? Untuk lebih semangat ya, ini sudah ada 77 di room Zoom. Saya pantun dulu. Boleh minta cakep-cakepnya. Bunga cantik enak dipandang. Cakep. Hari kita merbak yang menyenangkan. Cakep. Hari kita tumbuh dan berkembang. Cakep. Dengan tema webinar yang menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, nah ini yang kita tunggu-tunggu di acara ngopi ya, ngobrol inspiratif. Untuk pemaparan materi akan dipimpin oleh moderator kita, Ibu Siti Maryam SPD MPD. Kepada Ibu Siti Maryam dipersilahkan. Kita nggak nyanyi Indonesia Raya dulu? Apakah lanjut saja? Oh iya, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, diharapkan duduk tegap di tempatnya masing-masing. Bapak Anas boleh share screen?
Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk pemaparan materi. Dipersilahkan kepada Ibu Siti Mariam SPD MPD untuk memimpin diskusi. Terima kasih Bu Prima. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari SMA Negeri 2 Banjar, penggerak komunitas metamorfosis. Bahagia sekali kami dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Luar biasa karena kolaborasi itu kadang tidak mudah. Ini ada kolaborasi dari 15 pombel. Ini membutuhkan waktu diskusi yang cukup banyak gitu ya, sampai berbagi peran. Nah, pada malam ini kita akan belajar bersama dengan dua narasumber hebat kita tentang komunitas belajar ya Bapak Ibu. Izin memperkenalkan dulu, narasumber pertama kita adalah Ibu Neng Nani. Beliau adalah guru di SDN Gekbrong 3 Kabupaten Cianjur. Dan beliau juga tim pembuat soal kabupaten GP Angkatan, CGP ya Bu, Angkatan 10, kemudian Ketua Penggerak Pombel Refleksi Diri. Beliau lahir di Cianjur 24 Desember 1986, pendidikan S1 PGSD. Izin menyapa, Bu Neng Nani sudah hadir. Sudah Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neng Nani sudah cantik sekali malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Neng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu Bapak Guru Hebat Indonesia. Terima kasih pada malam ini sudah meluangkan waktu, menggunakan waktu istirahatnya untuk bergabung dengan acara kolaborasi penggerak komunitas bergema 2. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana mengenal komunitas belajar. Ibu Bapak Guru Hebat, sebelum saya memaparkan sedikit atau mengenalkan komunitas belajar, saya sampaikan mohon maaf kepada semuanya bahwa di sini saya bukan sebagai narasumber, namun di sini kita sama-sama belajar, berbagi praktik baik, sama-sama berdiskusi, saling melengkapi. Adapun nanti ketika Bapak Ibu ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab oleh saya, dan ada nanti rekan saya yang luar biasa hebat, Mas Anas ya, yang mungkin bisa memberikan penguatan-penguatan yang lebih terhadap kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya share screen materi dulu. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Terlihat Bu. Baik, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ibu Bapak. Sebentar. Terlihat. Baik, ini Ibu Bapak. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk mengenal apa itu yang namanya komunitas belajar. Nah, pada sesi kali ini, apa sih yang akan kita bahas bersama? Ada 3 poin. Yang pertama, apa itu komunitas belajar? Kemudian yang kedua, fokus komunitas belajar. Dan yang ketiga, jenis komunitas belajar. Sebelum kita membahas apa itu komunitas belajar, mari kita, biar lebih semangat Ibu Bapak, mari kita ini dulu ya, ada kuis benar salah ini, sebentar. Nah, nanti Ibu Bapak bisa menjawab langsung serempak secara lisan atau bisa menuliskannya di room chat ya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah kalimat, yaitu komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Ini menurut Ibu Bapak benar nggak atau salah tuh? Pengertian daripada komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru atau tenaga kependidikan yang berkumpul bersama-sama untuk membahas hal tertentu. Betul atau salah Ibu Bapak? Ibu moderator bisa dipantau ya, mohon bantuannya di situ. Ada yang menjawab benar atau ada yang masih menjawab apa? Ada yang menjawab salah atau ada yang menjawab benar? Wah. Ada yang menjawab salah, benar gitu. Bervariasi sekali ya jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mari kita lihat jawabannya benar atau salah. Mari kita lihat. Nah, ini dia jawabannya Ibu Bapak. Jawabannya salah ya. Kenapa? Karena kombel itu merupakan sekelompok guru atau tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Jadi Bapak Ibu, bahwa komunitas belajar itu bukan hanya ngumpul-ngumpul bareng untuk membahas hal tertentu, tapi memiliki tujuan yang jelas ya. Di sini jelas bahwa ada kegiatan belajar bersama yang dilakukan oleh peserta daripada kelompok belajar tersebut. Kemudian adanya terjalin kolaborasi di antara semua anggota daripada kombel tersebut. Kemudian juga memiliki jadwal pertemuan yang rutin. Jadi tidak hanya membuat kombel 1 kali 2 kali pertemuan, udah nggak usah dilanjutin. Jadi pasti dong kombelnya kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga selain memiliki jadwal pertemuan rutin, bahwa komunitas belajar juga harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Untuk apa sih tujuan tersebut? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Lagi-lagi, apa yang kita lakukan itu untuk murid-murid dan murid. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini sebagai penyemangat kita aja. Kita lanjut. Nah, baik. Apa sih komunitas belajar itu? Nah, mari kita lihat. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ya, sudah disampaikan. Nah, di sini dijelaskan juga nih di bawahnya ada komunitas belajar merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian guru atau tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktik atau ide, memberikan umpan balik yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil kelompok belajar pada pembelajaran di kelas sehingga tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dicapai demi berdampak pada pembelajaran murid.
Jadi sudah jelas Ibu Bapak bahwa komunitas belajar itu dibentuk atau dibuat itu merupakan suatu wadah untuk para pendidik bersama-sama membahas tentang dialog pendidikan, bersama-sama membahas tentang tantangan dari pembelajaran, bersama-sama juga berbagi praktik dan ide bagaimana menyelesaikan atau menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan pada pembelajaran tersebut, sehingga apa nantinya tujuan kedepannya apa ya, untuk meningkatkan hasil kualitas belajar pada murid tersebut. Jadi gitu ya Bapak Ibu, sekilas tentang komunitas belajar itu apa. Baik, nih masih kita lanjut, ada kuis lagi nih Ibu Bapak. Silahkan boleh dituliskan lagi jawabannya di room chat ya. Kombel harus dijalankan menggunakan siklus inquiry agar berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ayo mangga Ibu Bapak. Benar atau salah? Inquiry apa sih? Ayo, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah ya. Baik, Ibu Bapak kita lihat bersama-sama jawabannya. Nah, ini jawabannya salah Bapak Ibu ya, mohon maaf yang menjawab benar. Nah, jadi sebenarnya apa sih? Jadi meskipun didorong demikian, pembelajaran itu harus secara inquiry, tapi tetap itu tidak difokuskan pembelajaran tersebut secara inquiry. Namun, Kombel tidak selalu menggunakan siklus inquiry. Dalam pelaksanaannya siklus inquiry digunakan pada Kombel yang berfokus pada pembelajaran murid. Artinya bisa dilakukan bervariasi ya untuk siklusnya seperti apa gitu. Baik, Ibu Bapak kita lanjut. Sebentar. Masih ada nih kuisnya? Nah, sebentar. Saya harus sembunyikan dulu. udah kelihatan ya. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah peningkatan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Betul ya Ibu Bapak ya? Banyak yang jawab benar. Oke, baik. Jadi ini ya Ibu Bapak, kita lanjut. Nah, ini jawabannya benar ya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang fokus komunitas belajar. Baik Ibu Bapak, mari kita sama-sama untuk memfokuskan pada materi ini nih. Fokus komunitas belajar itu apa saja sih? Yang pertama, fokus Kombel itu berpusat pada peningkatan kompetensi GTK sesuai dengan tujuannya ya Ibu Bapak. Tadi kan pada Kombel itu merupakan wadah untuk pesertanya yang terdiri dari Ibu Bapak guru atau pendidik untuk sama-sama mengembangkan atau meningkatkan kompetensi untuk mencapai kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, sama ya, berarti fokus Kombel itu yang pertama adalah untuk berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Yang mana Kombel itu difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan dalam Kombel fokus pada pemenuhan gap kompetensi GTK untuk dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan optimal. Seperti itu ya, teori rujukannya ada. Nah, kemudian yang kedua, fokus Kombelnya untuk apa? Berpusat pada pembelajaran murid. Nah, ini dia lagi-lagi berpusat atau berpihak pada pembelajaran murid. Karena memang tujuan kita menciptakan pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah, Kombel di sini diadakan juga ya untuk mewadahi, untuk mewadahi kegiatan tersebut yang memang tujuan akhirnya itu adalah keberpihakan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Kombel yang berfokus pada pembelajaran murid, kegiatan dalam Kombel berfokus pada peningkatan pembelajaran murid. Kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau menyelesaikan tantangan pembelajaran murid. Pada Kombel ini aktivitasnya menggunakan siklus inquiry, refleksi awal, perencanaan dan implementasi serta evaluasi. Jadi tadi kan disampaikan ya bahwa secara keseluruhan Kombel itu tidak difokuskan untuk siklus inquiry, namun untuk yang pembelajaran murid, nah maka siklus inquiry ini yang digunakan begitu Ibu Bapak. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan atau GTK dilakukan secara kombinasi dengan porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid. Baik, kita lanjut Ibu Bapak, seperti apa siklus inquiry pada Kombel yang berpusat pada pembelajaran murid tersebut? Ini dia Bapak Ibu bagannya ya. Di sini kita melakukan dulu refleksi awal. Ada refleksi awal nih, di sini terlihat ya, digambarkan ada beberapa orang sedang melakukan refleksi awal sebelum melakukan perencanaan. Setelah refleksi awal itu ada, kemudian baru langkah selanjutnya membuat perencanaan. Nah, setelah perencanaan itu dibuat bersama-sama, nah sudah disepakati, baru kita sama-sama mengimplementasikannya. Setelah diimplementasikan, tentu dong langkah terakhirnya harus ada evaluasi sebagai bentuk tindakan bahwa setiap kegiatan atau program itu harus dievaluasi agar kelemahan atau kelebihan dan kekurangannya itu dapat diketahui dan dapat digunakan sebagai barometer untuk kegiatan selanjutnya. Baik Ibu Bapak, kita lanjut. Nah, di sini ada tahapan pada Kombel berpusat pada peningkatan kompetensi GTK ya. Kalau yang tadi untuk yang 4 tadi untuk pembelajaran murid, kalau yang ini untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Di sini ada 7 tahapan yang bisa kita laksanakan. Nah, yang pertama apa sih 7 tahapan tersebut? Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Tentu ya Ibu Bapak, kalau kita tidak melakukan analisis kebutuhan belajar anggota daripada Kombel itu, lalu kita mau membuat rencana kegiatan seperti apa? Justru dengan kita melakukan analisis kebutuhan belajar anggota, apa yang mereka butuhkan? Misalkan salah satu contoh di kelompok belajar A. Nah, guru-guru tersebut atau anggota daripada Kombel tersebut memiliki tantangan atau menghadapi permasalahan dalam suatu pembelajarannya. Nah, di situ dianalisis, oh iya mungkin ini nih materi ini yang dibutuhkan untuk menjadi solusi yang tepat bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, setelah kebutuhan belajar anggota dianalisis dan diketahui bersama, barulah kita lanjut ke tahapan yang kedua. Apa itu tahapan yang kedua? Yaitu adalah memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Ya, benar ya Bapak Ibu. Jadi, setelah kita menganalisis kebutuhan, mengetahui kebutuhan apa saja, kemudian Kombel tersebut harus memfasilitasi rencana kegiatan belajar. Ya percuma ya kalau kita hanya sekedar menganalisis aja tapi kita tidak memfasilitasi rencana kegiatan belajarnya. Lalu untuk apa dong dianalisis kalau kita tidak ada tindak lanjut daripada analisis tersebut? Baik Ibu Bapak. Kemudian tahap yang selanjutnya yang ketiga, mencari fasilitator yang relevan terkait kebutuhan belajar. Ya misalkan satu kelompok belajar A tadi mendapat tantangan di kelasnya itu menghadapi perilaku
murid yang sulit, misalkan untuk diarahkan atau misalkan perilakunya itu mohon maaf tidak sopan atau seperti apa, misalkan sulit untuk dinasihati. Nah, ketika analisis kebutuhannya seperti itu, mungkin tanggung jawab Kombal ini memfasilitasinya dengan cara mencari fasilitator, mungkin narasumber ya yang tepat atau yang relevan untuk memfasilitasi atau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan analisis kebutuhan belajar anggota tadi. Setelah kita menemukan fasilitator yang relevan, kemudian selanjutnya kita menyelenggarakan kegiatan nih. Nah, yang tentunya sudah ada dong jadwal kegiatannya, sudah dibentuk, fasilitatornya siapa aja pada setiap pertemuan, barulah kita bisa menyelenggarakan kegiatan belajar di Kombal tersebut. Kemudian, pada saat kita menyelenggarakan, nah ini kan sudah seharusnya ya kita apapun harus selalu didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bagian daripada praktik baik kita. Jadi setiap apapun yang kita lakukan terkait pembelajaran atau bidang pendidikan, sekarang kan kita sudah tahu ya harus selalu ada dokumentasinya sebagai salah satu bentuk bukti bahwa kegiatan itu berjalan atau telah dilaksanakan. Telah didokumentasikan, kita publikasikan bukan untuk apa-apa Ibu Bapak, tapi sebagai bentuk praktik baik untuk memotivasi semuanya untuk sama-sama bergerak. Yuk sama-sama bergerak, yuk sama-sama terinspirasi, yuk sama-sama belajar bersama, berdiskusi bersama. Untuk apa? Ya untuk tadi meningkatkan kompetensi kita sebagai guru atau pendidik yang nantinya ujung-ujungnya akan mampu meningkatkan hasil kualitas pembelajaran pada murid-murid kita. Baik, tahapan selanjutnya adalah mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas belajar. Nah, jadi ketika misalkan tadi anggota kita setelah dianalisis, kemudian setelah belajar bersama, dilakukan belajar bersama melalui fasilitator yang relevan, kemudian kita sudah mendokumentasikannya. Nah, kita harus juga mendampingi rekan sejawat kita untuk mempraktikkan hasil belajar. Jadi ini sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan belajar atau ya diskusi yang dilakukan pada Kombal tersebut. Jadi tidak hanya kita belajar di Kombal udah aja, biarkan aja mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-harinya di kelas. Misalkan kalau guru mengajar udah aja seperti itu. Enggak seperti itu ya, tapi masih ada tahapan yang harus kita tuntaskan, yaitu mendampingi rekan sejawat yang memang menghadapi tantangan atau masalah tersebut. Baik, dan selanjutnya yang terakhir lagi-lagi ini di tahap evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Jadi kembali lagi saya sampaikan setiap program atau rencana kegiatan, setiap di akhir selesai kegiatan itu kita harus melakukan evaluasi dan refleksi untuk apa? Untuk perbaikan kegiatan selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. Begitu Ibu Bapak. Baik, kita lanjut. Di sini ada kuis lagi nih Ibu Bapak nih sebelum lanjut ke poin 3 ya. Coba, apapun jenis Kombalnya, fokus Kombal dapat terbagi menjadi 2, yaitu fokus peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan fokus pada pembelajaran murid. Ayo Bapak Ibu silahkan ramaikan room chatnya dengan jawaban Ibu Bapak. Benar atau salah pernyataan tersebut? Saya yakin Ibu Bapak bisa menjawabnya dengan baik. Wah, ya. Terima kasih Ibu Bapak ya yang sudah berpartisipasi nih untuk ikut bersama-sama menjawab kuis benar atau salah ini. Mari kita lihat bersama-sama jawabannya apa. Ya. Ini jawabannya benar ya Ibu Bapak. Jadi fokusnya kan tadi sudah saya sampaikan, sudah kita simak bersama-sama bahwa fokus komunitas belajar itu ada 2. Untuk peningkatan kompetensi kita dan untuk pembelajaran murid kita. Baik, kita lanjut. Masih ada nih, sebentar. Masih ada kuisnya nih. Nah, Masya Allah, kelihatan dong. Semua Kombal wajib didaftarkan di PMM agar semua bisa terdata dan bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain. Ayo Ibu Bapak ramaikan lagi chatroomnya. Ini benar atau salah nih Ibu Bapak pernyataan ini? Kelihatan ya. Baik, sudah ada yang ngintip-ngintip nih slide saya kelihatan katanya soalnya saya nggak full ya, ini nggak full itunya nggak full slide biar ya nggak apa-apa. Ini jawabannya salah karena apa? Komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah tidak wajib didaftarkan di PMM, Ibu Bapak. Namun komunitas belajar dalam sekolah maupun antar sekolah dapat tergabung di dalam PMM jika memiliki rencana untuk berbagi praktik baik melalui webinar di PMM. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Komunitas belajar itu tidak harus selalu didaftarkan di PMM. Boleh komunitas belajar sekolah saja, satu sekolah di satuan pendidikan tempat Ibu Bapak bekerja, boleh juga komunitas gabungan dari beberapa sekolah. Nah gitu. Jadi kalau mau memang ada niat untuk berbagi praktiknya ke seluruh nih yang bisa terakses oleh Nusantara, seluruh Nusantara ya se-Indonesia, kita mau berniat berbagi praktik baik, boleh didaftarkan di PMM. Tapi juga itu tidak mengharuskan. Artinya ketika komunitas belajar itu hanya bisa dilaksanakan dengan cara luring, ya tidak apa-apa Ibu ya. Intinya kan tujuan daripada komunitas belajar itu sebagai wadah untuk meningkatkan mutu kita sebagai pendidik dan untuk memusatkan tujuan pembelajaran pada murid. Itu aja intinya tujuannya. Nggak harus, aduh bingung ya Kombal kita belum masuk PMM nih, takut nggak terdata gitu. Nggak usah seperti itu aja. Yang penting komunitas belajar yang dilakukan secara luring maupun secara daring tetap konsisten dan berkelanjutan serta memang dapat bermanfaat untuk seluruh anggotanya gitu Ibu Bapak. Baik, kita lanjut Ibu Bapak. Nah, di sini ada refleksikan komunitas belajar di satuan pendidikan Anda. Nah ini ya, ada pengisian instrumen komunitas belajar ini untuk satuan pendidikan ya yang memiliki Kombal. Yang didorong untuk semua satuan pendidikan adalah untuk mengisi instrumen komunitas belajar. Nah tadi kan bahwa komunitas belajar itu tidak harus didaftarkan di PMM atau tidak harus berada di PMM Kombalnya itu, tapi bahwa semua satuan pendidikan itu didorong untuk mengisi instrumen komunitas belajar secara berkala. Yang memang instrumen tersebut diisinya di mana? Ya di PMM gitu. Nah, sehingga apa sih? Untuk apa? Sehingga satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan melihat kondisi komunitas belajar di satuan pendidikannya saat ini. Jadi kalau menurut saya sih, lagi-lagi sebagai bahan refleksi dan evaluasi ya. Jadi kalau yang Ibu Bapak di sekolah atau di satuan pendidikannya memiliki Kombal namun tidak didaftarkan sebagai Kombal di PMM, Bapak Ibu diminta atau didorong hanya untuk mengisi instrumen komunitas belajar sebagai laporan secara berkala. Di mana fiturnya di sini Ibu Bapak ya? Di sini ada refleksikan komunitas belajar di satuan pendidikan Anda. Nah, Bapak Ibu bisa baca dulu nih, ada di sini ya, baca di sini. Jadi petunjuknya nanti lebih jelas ketika Bapak Ibu mencoba untuk memahami dulu bagaimana alur pengisian instrumen tersebut. Bapak Ibu
bisa mencari di PMM ya. Nah, harapannya untuk apa sih? Kenapa satuan pendidikan didorong untuk mengisi instrumen komunitas belajar ini secara berkala? Jadi, harapannya Kemendikbudristek ini dapat merancang strategi untuk mendampingi satuan pendidikan dalam mengoptimalkan komunitas di dalam sekolah. Dengan begitu, optimalisasi peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran di kelas dapat terwujud. Jadi, lagi-lagi tujuan akhirnya itu adalah pembelajaran pada murid ya. Kita lanjut. Nah, ini ada jenis komunitas belajar. Ini yang ketiga ya, Ibu Bapak. Kita lanjut, apa saja sih jenis komunitas belajar? Nah, di sini ada 3 jenis komunitas belajar ya, Ibu Bapak. Yang pertama, kombel atau komunitas belajar dalam sekolah. Apa sih komunitas belajar dalam sekolah? Yaitu sekolah terdiri atas sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas, atau lintas kelas, atau lintas mata pelajaran, atau tenaga kependidikan, atau guru bersama tenaga kependidikan. Nah, kemarin nih, di pengibasan yang kemarin, kalau saya tidak salah menyimak di Rumchat, ada yang bertanya, katanya, Bu, boleh nggak kalau kombel itu dikelompokkan menjadi kelompok kecil? Misalkan kalau di mungkin tingkat SMP SMA ya, gurunya kan per mapel. Misalkan yang kombel guru PAI semua gitu pendidikan agama, atau misalkan guru matematika atau guru olahraga mungkin. Atau misalkan kalau di sekolah itu misalkan per fase. Nah, ini sudah kita bisa cermati bersama ya. Dari keterangan kombel dalam sekolah ini berarti boleh dong terdiri dari sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau lintas kelas, boleh ya, atau tenaga kependidikan atau guru bersama satuan pendidikan secara keseluruhan juga boleh gitu ya, Bu Bapak. Kemudian lanjut yang kedua, kombel antar sekolah. Apa sih kombel antar sekolah? Yaitu komunitas belajar antar sekolah merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Lagi-lagi hasil belajar murid ya, Ibu Bapak. Ini jadi apa? Di garis bawahi nih sama saya nih. Wujud komunitas ini dapat berupa PKG, nah, dan gugus di PAUD misalkan contohnya, bisa juga MGMP, bisa MGBK, mohon maaf, bisa KKG, bisa MKKS, bisa KKS, bisa MKPS, komunitas belajar organik dan lainnya. Jadi itu ya untuk komunitas belajar antar sekolah itu bisa melalui ini nih apa sih? Forum-forum ini mungkin ya. Nah, baik, lanjut ke jenis kombel yang ketiga, yaitu kombel daring pada platform Merdeka atau yang berada di PMM. Nah, komunitas belajar daring merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas platform Merdeka Mengajar atau PMM. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di PMM. Nah, jadi komunitas antar sekolah itu nanti bisa diwadahi oleh kombel yang ada di PMM karena tidak terbatas. Betul ya Bapak Ibu, karena komunitas di PMM itu bisa diakses oleh seluruh guru atau seluruh tenaga kependidikan se-Indonesia. Jadi bisa juga nih mewadahi kombel antar sekolah gitu. Nah, kemudian juga PMM mewadahi para penggerak komunitas untuk mengadakan webinar yang dapat diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Komunitas belajar dalam sekolah tidak wajib didaftarkan di PMM, tadi sudah disampaikan ya. Namun harus mengisi instrumen laporan secara berkala. Tidak wajib untuk didaftarkan. Nah, namun komunitas belajar dan sekolah dapat tergabung di dalam PMM jika memiliki rencana untuk berbagi praktik baik melalui webinar. Misalkan seperti ini nih, Ibu Bapak di satuan pendidikan itu tidak memiliki kombel yang didaftarkan di PMM atau kombel antar sekolah misalkan, tapi tidak terdaftar di PMM. Namun Bapak Ibu ada rencana kegiatan yang ingin disampaikannya itu melalui webinar. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kombel-kombel yang ada di PMM. Jadi nanti praktik baiknya bisa dilaksanakan melalui webinar di PMM pada kombel yang diajak berkolaborasi oleh kombel-kombel yang memang tidak terdaftar di PMM. Seperti itu, Ibu Bapak. Baik, selanjutnya kayaknya udah selesai deh. Nah, selesai ya Ibu Bapak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang mengenal sedikit apa sih itu kombel komunitas belajar. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak yang hari ini tergabung pada kegiatan bergema ini tidak puas dan terus menggali lagi untuk belajar dan terus bersama-sama belajar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua ada kesalahan atau kekurangan. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut di sesi selanjutnya sama rekan saya yang luar biasa. Beliau mungkin akan memberikan penguatan materi tentang kombel karena memang beliau sudah pakarnya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Neng atas presentasinya yang luar biasa. Ini sudah ada yang raise hand, ada yang juga menuliskan pertanyaan di chat. Gimana Ibu? Kita mau sesi tanya jawab dulu apa lanjut dulu nih ke Pak Anas? Lanjut dulu kayaknya deh Bu, soalnya nanti di sesi tanya jawab aja ya, disimpan dulu aja ya. Baik ya, sudah dijawab oleh Ibu. Kembali Bapak Ibu, Pak Abdul Salam ditahan dulu, Bu Diana, nanti pertanyaannya sudah saya catat, tapi nanti disampaikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dulu materinya, masih tentang kombel, ini lanjutannya. Akan disampaikan oleh Bapak Anas, atau pengen nih, trennya katanya Mas Anas aja deh gitu ya. Mas Anas ini adalah dari mana ya? Dari kombel, beliau adalah dari kota Atlas. Nah, dari kota pinggiran katanya. Yang disebutkan sederhana seperti itu. Tapi intinya kita akan dengarkan dari beliau paparan masih tentang kombel, perluasan, pendalaman, dan untuk akan diri lebih lanjut, saya persilahkan kepada Bapak Anas untuk sekaligus menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Siti Mariam telah menyempatkan waktunya kepada saya. Izin langsung terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, saya terlihat. Mengenal kombel ya. Sebuah kehormatan bagi saya pada malam hari ini dapat berkolaborasi dengan teman-teman penggerak komunitas yang hebat-hebat ini ya. Ini Bapak Ibu atau teman-teman boleh mau screenshot atau mau ini ya, barcode yang ada di layar ya. Barcode materi atau bergabung di dalam komunitas saya ini. Ada 2 barcode. Marilah kita terus belajar secara bersama-sama melalui forum ini. Bapak Ibu dan teman-teman menjadi guru memang sangat berat. Untuk itu marilah kita belajar bersama.
Karena tidak menyadari satu hal bahwa kita bisa saja berhenti mengajar ya saat kita berhenti belajar ya. Maka saya pun sesungguhnya bukanlah seorang pemateri. Di sini sesungguhnya saya akan lebih banyak belajar lagi dari Bapak Ibu dan teman-teman melalui forum webinar ini yang difasilitasi oleh WES Pendidikan Indonesia. Terima kasih WES Pendidikan Indonesia atas diberikannya kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman, sudah ya, sudah menceritakan ya. Lanjut. Oh ini biodata singkat saya tadi dibacakan Ibu moderator. Terima kasih. Memang biasanya di dalam ruang lingkup kerja saya ya di kantor ya di tempat satuan kerja saya memang saya biasa dipanggil Mas Anas ya. Ya agar lebih muda semangatnya maksudnya ya. Walaupun usianya udah tua sebenarnya. Muda semangatnya. Oke, lanjut ya. Di sini kita menyamakan persepsi dan konsep berpikir terlebih dahulu sebelum membahas ke inti topiknya. Seorang guru adalah semua orang adalah guru ya, kebalik gitu. Setiap tempat adalah sekolah ya. Setiap tempat adalah sekolah. Karena setiap detik adalah belajar. Oh ini ada foto saya ya. Oke. Semua orang adalah guru. Tadi pungkiri bahwa setiap dari kita ini dilahirkan menjadi guru. Entah itu guru secara formal ataupun non formal. Sebagai contoh sederhananya, tanpa kita sadari saat kita memarkirkan kendaraan kita ya, kita dibimbing oleh seorang tukang parkir ya. Di sini tukang parkir berperan sebagai guru yang memberikan arahan dan bimbingan yang benar agar kendaraan kita terparkir secara baik ya. Kita pun mengikutinya. Nah, karena setiap detik adalah belajar. Detik ini adalah satuan waktu yang terkecil ya, singkat dan cepat ya, yang biasa disebut second. Sesungguhnya mengingatkan diri kita bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan baik. Begitupun dengan webinar kita ini ya. Setiap detiknya berbayar kuota. Semoga tidak sia-sia. Semoga bisa mendapat manfaatnya dan bermakna dalam pertemuan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini lanjut ya. Oke. Nah, tebarkan senyum. Nah. Baik Bapak Ibu, tolong tebarkan senyum. Jangan cemberut, karena cemberut itu pakai 70 otot pada wajah kita. Tapi jika tersenyum hanya membutuhkan 7 otot saja. Untuk itu marilah kita renggangkan otot-otot di wajah, biar tidak terlihat tua ya, senyum. Oke, terima kasih senyum. Oke Bapak Ibu dan teman-teman, di kesempatan malam hari ini marilah kita ya jangan tidur ya, mendengarkan. Jangan sampai saya ngomong sendiri ya, memberikan dongeng pengantar tidur ya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman mohon bangkit dari rebahan. Oke. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman tidak perlu malu-malu ya. Silakan menjadi pemberani saja dengan bisa mengutarakan hal-hal yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Jangan malu-malu Bapak Ibu dan teman-teman, kita semua dalam forum yang sama. Bapak Ibu dan teman-teman bisa contoh host kita pada malam hari ini ya. Beliau Ibu Firma Haruswati MPD sangat percaya diri, dengan percaya dirinya beliau dapat memimpin berlangsungnya acara ini ya, hari ini. Oke, yang terakhir kita punya semangat harusnya, karena semangat itu bisa menular ya. Maka kuatkan semangat kita pada kesempatan ini agar bisa menularkan kebaikan lebih banyak lagi ya. Selanjutnya aktifkan 3F ya. F yang pertama fisik ya. Fisik ini bisa berarti tangan kita menulis ya, bisa menulis catatan hal-hal yang penting dalam webinar ini ya. F yang kedua pikirannya, barangkali nanti ada yang direnungkan atau yang dipikirkan ya, barangkali mau ditanyakan atau didiskusikan nantinya dipersilakan. Oke. Lanjut yang ketiga, F-nya pertanyaan ya, ini saya harusnya apa ya, ada V ya, pertanyaan agar dapat webinar ini menjadi forum yang hidup ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun ya pada kesempatan malam hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, apakah sudah siap semua? Oke, siap ya. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu, mohon dijawab dengan jujur di kolom chat juga apa-apa. Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri ya. Mohon dijawab dengan jujur. Bapak Ibu, apakah pernah mimpi menjadi guru? Itu ya pertanyaannya. Apakah ada yang pernah mimpi menjadi guru? Gitu kan? Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau belum pernah mimpi menjadi guru, tolong bangun karena Bapak Ibu memang sekarang sudah menjadi guru ya. Yang masih merasa belum pernah mimpi menjadi guru, sekarang bangun. Oke, bangun. Tapi yang sudah pernah mimpi menjadi guru, tolong bangun juga ya. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Saya khawatirnya nanti akan ada beberapa orang yang masih belum merasa sadar ya bahwa posisi kita sekarang sebagai seorang guru saat ini. Guru itu ya menjadi sosok yang digugu dan ditiru ya, diteladani ya dalam filosofinya Jawa ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, pada topik pembahasan malam hari ini yaitu topik komunitas belajar. Ya. Perlu diketahui bahwa komunitas belajar yang ideal dapat diupayakan di masing-masing satuan pendidikan. Dan untuk mengupayakan hal tersebut membutuhkan waktu untuk setiap warga berproses. Maka sekolah bisa memulai dengan pembiasan-pembiasan yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Perubahan-perubahan kecil di dalam komunitas belajar sangat berarti. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, komunitas belajar sangat ideal dapat membudaya di satuan pendidikan. Di sini ada dua suku kata ya, komunitas dan belajar. Ya. Komunitas kita tahu sendiri ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyak kata-kata komunitas ya. Ada komunitas sosial, komunitas religius, komunitas hobi, ada hobi sepeda, hobi mancing gitu ya. Untuk belajar, kata-kata belajar di dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menjumpainya. Ada belajar membaca, belajar berhitung, belajar nulis, dan belajar vokal dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Definisi komunitas ya, menurut Macmillan dan Davis pada tahun 1986 mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya
yang memiliki rasa saling memiliki, yang memiliki rasa saling memiliki ya, terikat di antara satu dan lainnya, percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Sedangkan definisi belajar ya, suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai positif, sebagainya, suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajarinya, gitu ya. Lanjut ya. Oh, ini aku tadi ya, dari paparkan oleh Ibu Neng Nani SPD ya, rekan saya yang berkompeten di dalam hal tersebut ya. Dia pakar yang profesional di dalam hal tersebut. Sini tadi jawabannya salah ya. Komunitas belajar merupakan sekelompok teman pendidik berkumpul bersama membahas hal tertentu. Sana kali jawabannya, komunitas belajar itu merupakan sekumpulan GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, dan memiliki tujuan jelas ya, dan terukur. Nah, ini pengertian komunitas belajar yang tadi disampaikan rekan saya lagi yang tadi yang sama ya. Lanjut. Nah. Mengapa atau kenapa komunitas belajar ya? Pertanyaan ini biasanya timbul manakala kita berdiskusi dengan pimpinan kita ya. Dia menanyakan kenapa harus bentuk komunitas belajar gitu ya. Apa sih komunitas belajar? Mengapa harus komunitas belajar? Ada yang tahu kah? Oke, kita lanjut aja. Di sini komunitas belajar merupakan regulasi penting ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyiapkan implementasi kurikulum merdeka. Sebab ini ya, berbeda dengan penerapan kurikulum sebelumnya. Kali ini guru tidak diberi perbekalan pelatihan terkait kurikulum baru yang akan diterapkan. Mereka diminta belajar mandiri ya dalam platform Merdeka Mengajar atau yang bisa kita kenal PMM ya. Komunitas belajar dibentuk sebagai wadah dan media guru dalam mengembangkan pemahaman kurikulum tersebut. Di dalam PMM kita tahu sendiri ya, kita dituntut untuk berlatih sendiri ya. Pelatihan mandiri, ada fitur-fiturnya, ada komunitas belajar. Kita ikuti perangkat DCA, kita ikuti refleksi, kita ikutin praktik baik. Ya kita dituntut untuk belajar mandiri ya di dalam komunitas belajar. Di sini ada Permendikbud ini yang kemarin dibahas dari kelompok kita juga kolaborasi Jawa Barat satu hari Jumat. Oke lanjut. Ide besar dalam komunitas belajar ya. Yang pertama berpusat pada murid, yang kedua tanggung jawab dan komitmen bersama, yang ketiga melakukan pendekatan inquiry apresiatif ya. Ini yang pertama dulu ya, berpusat pada murid ya. Indikatornya kita melakukan aktivitas penyelenggaraan komunitas belajar berpusat pada murid itu apa ya? Munculkan pertanyaan kritis pada diri kita. Pertanyaan kritis itu ya. Salah satu pertanyaan kritisnya apa yang dibutuhkan murid ya, materi apa atau metode apa gitu. Lalu kedua lagi pertanyaan ciri pembelajaran berpusat pada murid adalah pertanyaan kritis lagi pada diri kita. Bagaimana jika murid tidak menguasai materi tersebut gitu ya. Yang ketiga pertanyaan kritis. Yang ketiga bagaimana jika murid sudah menguasai materi tersebut. Itu beda-beda ya menyikapinya kita. Yang keempat bagaimana guru memiliki pemahaman lebih terkait materi tersebut. Ini jadi pertanyaan kritis itu kita tanamkan dalam diri kita ya. Tanggung jawab dan komitmen bersama. Kita tahu sendiri berprofesi sebagai seorang guru menuntut seseorang untuk selalu memperhatikan baik sikap atau perilaku sehari-hari ya, juga perkataan yang diucapkan. Karena seorang guru di samping bertugas untuk mencerdaskan peserta didik melalui proses pembelajaran, guru juga bertugas untuk membentuk karakter peserta didik melalui proses mendidik ya. Ini ada empat komponen komitmen guru yang komponen dasar ya, yang harus dimiliki, yaitu kompetensi ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial ya. Kompetensi pedagogi kita tahu ya, keterampilan atau kemampuan yang dikuasai seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan. Untuk kompetensi kepribadian mengacu pada bagaimana seorang guru bertindak sesuai secara norma yang ada ya, norma agama, norma hukum, norma sosial dan norma budaya. Untuk kompetensi profesional, kompetensi keterampilan terkait dengan penyelesaian tugas pendidikan ya. Untuk kompetensi sosial, kemampuan yang dimiliki pendidik di sekolah itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pendidik ataupun dengan peserta didik ya, sesama guru atau orang tua juga. Yang ketiga, melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih itu pendekatan inquiry apresiatif itu ya? Inquiry apresiatif yang juga dikenal appreciation inquiry adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Berkenaan dengan inquiry ini, inquiry apresiatif ya. Biasanya penerapannya ada slogannya itu, metodenya. Modelnya model baja ya. D, A, G ya. G ada G-nya. J, A ya. B yang pertama itu buat pertanyaan utama. Terus A ambil pelajaran. G itu gali impian. Dan C itu jabarkan rencana. Dan A itu atur eksekusi atau atur aksi ya. Oke lanjut. Manfaat komunitas belajar. Keberadaan komunitas belajar sangat bermanfaat bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam mengembangkan pemahaman terhadap implementasi kurikulum merdeka ya. Dalam komunitas, guru bisa berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar ide-ide bersama ya, ide-ide bersama anggota. Yang kedua, komunitas belajar menjadi wadah dan media guru berkolaborasi dan bersinergi satu dengan yang lain. Dalam komunitas belajar, kita tidak terisolasi ya, jadi bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran efektif, rubik atau indikator penilaian. Mereka bersepakat meyakini bahwa pendidikan sesama
pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab bersama ya. Yang ketiga, meminimalisir atau mengurangi ketimpangan kompetensi antar pendidik. Ini maksudnya tuh dengan demikian peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Proses belajar dalam komunitas yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Ini peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi perkembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Yang kelima, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Yang keenam, meningkatkan interaksi sosial, menjalin persahabatan, mendapat dukungan baru, dan mengenal sudut pandang baru. Di sini peran penggerak komunitas ya ini. Penggerak komunitas diharapkan dapat mendorong peran terwujudnya di dalam komunitas belajar. Penggerak komunitas dapat bertugas berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas ya. Kita utamakan mengajar ya. Kalau penggerak komunitas ada jam pelajaran, maka dia masuk kelas ya. Jadi kita berbagi tugas. Kalau ada tugas mengajar ya kita utamakan mengajar lebih dahulu ya. Peserta didik itu yang utama. Lanjut, kuis yang tadi ya. Semua kaum benar atau salah ya. Semua kaum wajib didaftarkan PMM agar semua bisa terdata belajar dan berbagi sama satu lainnya. Di sini jawabannya salah ya tadi ya. Komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah tidak wajib didaftarkan ya, tidak wajib ya. Namun komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah dapat bergabung di dalam PMM jika memiliki rencana untuk berbagi praktek baik melalui webinar. Lanjut, ini tentang belajar ya. Kalau punya niat untuk belajar sih dimanapun bisa ya tadi ya ini ya. Ini kan tanpa harus masuk PMM juga bisa ya. Tapi alangkah baiknya kita masuk. Yang menjadi pertanyaan kan menimbulkan niatnya itu yang susah. Ya ini ya, menimbulkan niatnya itu yang susah. Niat belajar, kayak belajar mandiri di pelatihan mandiri di PMM atau belajar tentang komunitas belajar. Lanjut di sini sebuah renungan bagi kita ya. Mungkin menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa perlu diingat kita sebagai guru tidak selamanya bersama siswa ya. Di sini kalau belajar melihat itu saya lupa, kalau melihat saya ingat, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai gitu ya. Ini siswa itu harusnya menemukan secara sendiri untuk mencari problem solving-nya gitu ya, dalam kehidupan dia. Maka itu kita perlu mendidik mereka memiliki sebuah kemandirian ya, untuk bisa siap melangkah dengan langkah-langkahnya sendiri, untuk bisa menemukan sendiri bagaimana menyelesaikan masalah kehidupannya. Maka sesungguhnya pendidikan yang berarti ialah mempersiapkan anak-anak didik kita untuk lepas dari kita ya, untuk siap belajar dari lingkungan sesungguhnya. Dan kita bekalilah dengan cara berpikirnya, dengan budaya percaya yang baik, dengan sudut pandang yang baik, agar mereka semakin siap dan bijak menyikapi kehidupan di depannya, kehidupan masa depannya ya. Di sini yang tadi kesimpulannya tadi ya, 10% apa yang kita baca, pengetahuan dalam diri atau saat proses belajar ya. 20% apa yang kita dengar itu pasti ingat. 30% apa yang kita lihat. 50% apa yang kita lihat dan tapi dengar. 70% yang kita bilang, kita lakukan. 90% yang kita lakukan, kita perbuat ya. Saatnya kita membangun komunitas belajar ya. Yuk kita bangun ya. Saya menggarisbawahi belajarnya di sini ya. Belajar. Step by step ya. Pertama membangun komunitas belajar, merintis komunitas belajar, menumbuhkannya dan menjalankan komunitas tersebut, merawat keberlanjutan komunitas dengan pertama-tama membentuk tim kecil ya, pembentukan tim kecil. Komunitas belajar ya, persiapannya kepala sekolah pertama kali ya, mengumpulkan para pendidiknya di sekolah untuk berdiskusi, menyamakan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar di dalam sekolah ya. Sini membentuk tim kecil ya. Yang kedua, pendidik di setiap komunitas belajar itu dalam sekolah menyepakati namanya ya, nama komunitas belajar itu apa ya. Yang ketiga, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama ya dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan. Di sini masuk ke sudah bergabung di PMM ya, seumpama komunitas belajar tersebut ya. Komunitas pada platform mengajar adalah wadah yang dapat digunakan guru untuk berbagi praktik baik sarana belajar, diskusi bersama guru lainnya seluruh Indonesia ya. Komunitas belajar terdaftar di platform Merdeka Belajar sudah dikurasi oleh tim Kemendikbudristek ya. Syarat daftarnya yang dulu ya, sekarang kurang tahu ya, masih sama memiliki akun ID belajar serta menggunakan akun PMM sebagai sumber belajar. Yang mampu menyelesaikan pelatihan mandiri minimal 3 topik ya tentang kurikulum merdeka, memiliki agenda jadwal kegiatan dan anggota komunitasnya. Contoh komunitas belajar yang saya kelola ya, ada 2 ya. Di sini saya belajar sebagai pemula ya, guru pemula ya, mengelola komunitas belajar guru pemula. Komunitas ini saya inisiasi sebagai wadah para guru-guru yang masih enggan atau malu-malu ya untuk belajar tentang PMM, masuklah di komunitas pemula. Komunitas pemula ini artinya pendidik mutiara langit ya. Pendidik itu ya kita harus belajar mendidik yang baik. Nah, mutiara langit itu anak-anak didik kita supaya tercapai cita-citanya setinggi langit. Saya belajar membangun komunitas ini dari komunitas ini ya, komunitas belajar Sami Aji. Beliau adalah Bapak Haryono MPD membimbing saya arahannya, terima kasih sehingga saya dapat membangun komunitas sendiri di sini ya. Komunitas belajar Sami Aji terus kita sama-sama belajar ya, sama-sama aji, menghargai. Aji, kata aji itu harga diri ya. Sama-sama setiap guru itu punya harga diri sendiri-sendiri ya. Tapi masih dalam satu tujuan yang sama. Oke, lanjut. Setelah punya komunitas ya di sini ya, daftarkan di PMN ya.
membuat agenda jadwal kegiatan webinar Kombel. Agenda pekan festival praktek baik waktu bulan Maret kemarin ya. Jadwalnya tuh 1 minggu. Lanjut, kita di sini cuma dokumentasi ya. Membuat agenda, susunan agenda jadwal kan. Terus kita membuat pengumuman atau apa ya namanya pamflet atau pemberitahuan lah kepada teman-teman di WA group atau di media sosial lainnya. Nah, ini flyer, kita buat flyer juga, screenshot flyer kita kirim ke media sosial. Setelah itu di live YouTube-nya juga kita berbagi dokumentasinya. Di sini dokumentasi sambutan Kepala Dinas Pendidikan Indramayu kalau kala itu ya. Ini berarti sudah melakukan kegiatan, pas kegiatannya. Kita screenshot sebagai dokumentasi. Ini dokumentasi Ibu Lili Indrati ya, BPGP Jawa Barat yang memberikan sambutan juga di acara tersebut. Di sini di YouTube juga kita dokumentasikan. Ada banyak yang pada like ya, subscribe. Ya kita juga mengharap subscribe, like, dan komennya di UWS Pendidikan Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Untuk apa kita dokumentasikan kegiatan itu? Kita merefleksikan komunitas belajar di satuan pendidik ya. Kita dokumentasikan itu untuk mengisi instrumen komunitas belajar. Instrumen ini merupakan alat bantu untuk mengetahui kondisi komunitas belajar di satuan pendidik. Komunitas belajar di masing-masing satuan pendidik tentunya berbeda-beda harapannya. Dengan mengisi instrumen ini, di akhir pengisian setiap satuan pendidik mendapat gambaran ideal komunitas belajar tersebut. Nah, ini secara rutin yang kita isi ya, setiap sebulan sekali atau setiap kita mengadakan aktivitas webinar atau kegiatan di dalam komunitas belajar tersebut. Yang mengisinya itu akun kepala sekolah ya. Oke, di sini hanya istilah-istilah saja dalam panduan dalam pengisian instrumen tersebut. Lanjut, di sini ini panduan boleh di scan barcode Bapak Ibu dan teman-teman, panduan buku 1 penggerak komunitas. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman apabila ingin tahu panduan dalam membangun, menjalankan, merawat atau mengeksistensikan komunitas, di sini ya, di buku panduan ini ya. Nah, agar komunitas itu sampai berkelanjutan, ada kegiatan terus secara rutin. Lalu yang kali ini juga apa yang ini, apa barangkali dibutuhkan, silakan scan barcode, boleh. Ini satu ini. Terima kasih, oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Apabila ada salah saya mohon maaf. Bantuan dulu ya, bunga mawar, bunga melati disiram air di pagi hari. Mohon maaf jika ada khilaf yang terjadi. Semoga presentasi ini membawa inspirasi. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Anas atas terima kasih Pak. Waktunya masih sisa ya sebenarnya ya. Apa nanti kita buat sesi tanya jawab ya Pak Anas ya. Bu Neng, Pak Anas, terima kasih atas pemaparan materinya. Ini saya sudah mencatat ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan yang ada di kolom chat, 2 pertanyaan ya. Kemudian ada 1 yang raise hand nih Pak Abdus, takut kita langsung ke sesi tanya jawab lagi sepertinya ya Pak Anas ya, Bu. Baik Ibu. Oke, mantap. Kita persilahkan dulu Pak Abdus nih yang udah raise hand dari tadi takut pegel. Silakan Pak Abdus untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdus Salam, tapi dipanggilnya Salam. Ya, saya dari SMA 7 Kota Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para sumber, ya Pak Anas dan Ibu Neneng tadi luar biasa pemaparannya, membuka wawasan saya terkait dengan Kombel. Dan saya berharap materinya bisa di-share untuk kami para peserta. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan saya dari 2 narasumber ini, pertama yang menjadi pertanyaan saya itu apakah ada dasar hukumnya terkait dengan mungkin kebijakan pembentukan Kombel di sekolah-sekolah ini. Karena kita ketahui tadi walaupun kata Pak Anas itu tergantung dari niat kita kuat apa enggak. Biasanya karena guru itu udah banyak terbebani dengan tugas-tugas, sehingga kalau itu sifatnya sunnah saja, itu mengajarnya memang agak sulit. Kalau ya ini pengalaman saya juga sebagai saya pernah membentuk Kombel saat COVID waktu lalu di tahun 2000 berapa ya COVID itu memang berjalan di awal-awal, tapi karena regulasinya itu tidak ada penekanan kewajiban, sehingga lambat laun ya yang mau itu luntur gitu ya. Mungkin ya karena memang cara pembentukannya belum tersusun seperti materi yang disampaikan ini. Ini saya jadi belajar. Yang kedua itu terkait dengan kebijakannya. Yang kedua yang saya mau menanyakan tadi dari Ibu Neneng ya, mohon penjelasannya kembali terkait dengan siklus inquiry antara yang untuk PTK dengan yang tadi ke murid. Katanya kalau siklus inquiry ini tidak wajib, kalau saya nggak